kita perlu berakar dalam visi. Kenapa? Berakar dan tidak berakar akan menentukan hasilnya. Visi itu tercapai apa tidak. Kita baca Matius 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi benih kalau tidak berakar jadi layu terus kering. Artinya mati. Tolong dengarkan saudaraku. Benih visi kalau tidak berakar, padahal sudah ada visinya. Anda sudah melihat visinya. Tapi kalau tidak berakar dalam visi, maka visi itu bisa jadi layu dan kering dan mati. Banyak orang dapat visi yang dari Tuhan. Tidak diragukan itu Roh Kudus yang ngasih visi profetik. Dia ngasih janji sama kita dan kita ngomong amin, kita tangkap janji itu. Tapi kalau tidak berakar, maka visi itu bisa jadi kering. Visi yang harusnya menghasilkan buah yang lebat, tapi gara-gara tidak berakar, visi itu jadi kering, jadi mati. Kalau sebuah visi kering dan mati, bukan berarti itu bukan berasal dari Roh Kudus. Harusnya itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tapi butuh dari pihak kita untuk berakar. Baru kita melihat visi profetik itu bisa berbuah. Mari kita lihat dalam kehidupan Kaleb. Alasan kenapa dia berbuah lebat dalam hidupnya, menghasilkan buah-buah yang lebat, karena dia berakar dalam visi. Kita baca Yosua 14, ayatnya yang ke-9 sampai 12. Pada waktu itu, Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Coba lihat ke depan sini. Ini adalah kisah ketika waktu itu Kaleb menerima visi dari Tuhan melalui hambanya. Siapa tadi? Musa. Jadi Musa yang menyampaikan visi dari Tuhan dan itu ditangkap oleh Kaleb. Apa visinya? Tanah itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan mau kasih sama Kaleb. Oke, itu yang terjadi. Itu momennya dia menangkap visi profetik dari Tuhan. Lanjutkan ayat yang ke-10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Sampai di situ. Sudah berapa lama ketika Kaleb bicara ini? 45 tahun. Coba Anda renungkan. Kaleb ini pegang visi itu 45 tahun. Dia tidak lepaskan visi itu selama 45 tahun. Dia belum melihat apa-apa. Dari yang dijanjikan Tuhan dulu, sudah 45 tahun dia belum mengalami apa-apa. Tapi dia enggak lepaskan, dia enggak ngomong, kayaknya sudah enggak mungkin deh, sudah terlalu lama. No. Bahkan dari cara dia ngomong waktu itu, kita bisa ngerti kayak visi itu masih begitu hidup di dalam dirinya. Dan dia ngomong itu pada waktu itu seperti kayak dia baru dengar visi itu kemarin. Artinya tiap hari visi itu terus dia pegang, dia tidak pernah lupakan. Dia terus perjuangan 45 tahun. Ini orang yang berakar dalam visi.
Ada berapa banyak anak Tuhan gak bisa ngalami penggenapan visi. Karena setelah terima visi dari Tuhan, dalam ibadah seperti ini, Roh Kudus bisa bicara sama saudara, Anda bisa nangkap janji Tuhan, Anda ngomong amin. Tapi setelah selesai ibadah, kita pulang, kita kembali ke kehidupan masing-masing, masalah terjadi, tantangan terjadi dalam hidup kita, baru beberapa hari atau beberapa minggu, kita sudah lupa. Kepikir aja tidak. Kita nggak bisa ngomong 45 tahun, hari ini tepat 45 tahun, itu Tuhan janji sama aku. Kita bisa nggak ngomong seperti itu? Kaleb orang yang nggak akan lupa, begitu dia dapat janji dari Tuhan, visi dari Tuhan, dia pegang itu kuat-kuat dalam hatinya. Mulai hari ini, saya berdoa setiap visi yang Tuhan kasih sama saudara, nempel kuat dalam hatimu. Amin. Jangan pernah lepaskan visi dari Tuhan. Jangan pernah lepaskan, pegang itu. Kuat-kuat dalam hati saudara. Karena itu adalah berakar dalam visi. Kita lanjutkan lagi. Sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kalau Anda lanjutkan ayat itu, Anda akan menemukan Kaleb ngomong sama Yosua, Yosua kasih aku tanah itu. Yang dijanjikan oleh Tuhan melalui hambanya, melalui Musa. Kasih aku tanah itu, kasih aku Hebron. Aku akan berperang, aku akan merebutnya. Dan Yosua setuju. Tuhan menyertai Kaleb. Dan Hebron itu tanah paling subur terbaik, itu yang didapatkan oleh Kaleb. Akan ada orang-orang di tempat ini, Anda akan mendapatkan Hebron yang terbaik, Hebron perjanjian, jodoh perjanjian, anak perjanjian, rumah perjanjian, mujizat perjanjian. Karena engkau berakar dalam visi apa yang sudah dijanjikan Tuhan, tergenapi. Amin. Jangan lepaskan janji Tuhan itu. Gak peduli apapun yang terjadi, pegang kuat-kuat janji Tuhan itu. Karena Dia Allah yang setia, Dia pasti genapi janjinya. Amin. Pertanyaannya, bagaimana cara berakar dalam visi? Ada 3 yang saya mau bagikan. Nomor 1, jadikan visi itu sebagai fokus perjuangan setiap hari. Visi itu bukan hari ini Anda dengar, setelah itu nanti baru tahun depan lagi kita review. Gak ada orang yang mengalami penggenapan visi dengan cara seperti itu. Visi itu adalah sesuatu yang setiap hari kita hidupi. Setiap hari kita perjuangkan, setiap hari kita doakan. Setiap hari kita pikirkan, kita bangun tidur dengan visi itu, kita tidur dengan visi itu, kita nafas dengan visi itu, kita kerja ngerjain visi itu. Fokusnya adalah pada visi yang dari Tuhan. Orang yang hidup dengan cara seperti itu, Anda akan melihat visi demi visi dalam hidupmu satu persatu terjadi, tergenapi. Haleluya. Mari kita baca Habakuk 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ini Tuhan ngajarin kita. Tuhan sendiri yang ngajarin kita cara memperlakukan visi. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Lihat saudaraku, caranya Tuhan ya. Tuhan ngomong gini, tuliskanlah penglihatan itu. Jadi kalau saudara diinspirasi oleh Roh Kudus, ngelihat sesuatu yang dia mau kerjakan untuk 2022, pesannya Tuhan apa? Tuliskanlah penglihatan itu. Yang engkau lihat dalam roh dengan iman oleh Roh Kudus, yang engkau lihat itu, tuliskan itu. Gak cuma sambil lalu dengar setelah itu lewat sudah, tulis. Bukan cuma itu. Dan ukirlah itu pada loh-loh sampai disuruh ngukir. Disuruh mencatat, disuruh mengimajinasikan. Membayangkan, mengukir itu kayak membentuk kan, ya kan, sehingga bisa kelihatan shape-nya, bentuknya.
Saudara perlu melihat itu. Ngelihat fotonya, gambarannya, visinya. Seperti apa sih jadinya itu kayak gimana. Jadi bukan abstrak, tapi lihat itu sekonkret mungkin. Makanya disuruh nulis. Anda ngelihatnya dalam roh, tapi nulis dituangkan, sehingga mata jasmani juga melihat. Disuruh ngukir, masang fotonya, sehingga kita ngelihat itu loh, gambarannya aku mau kayak gitu loh, jadi kayak gitu. Dalam handphone dipasang gambarnya, di handphone saudara. Ya, terus supaya orang sambil lalu dapat apa? Membacanya. Sambil lalu aja Anda bangun kelihatan itu. Anda lagi kerja kelihatan itu. Di zaman kita sekarang handphone ini powerful sekali. Makanya saya yang penting picture-nya visi saya pasang di handphone. Jadi sambil lalu jawab WhatsApp, ngerjain ini itu, ngelihatnya itu lagi. Visi lagi. Ini Tuhan yang ngajarin. Ya, ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, ada yang ngerasa kok lambat sekali sih? Tuhan ngomong gini, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, visi dari Tuhan datang. Kesembuhan itu datang. Promosi itu datang. Pemulihan itu datang. Amin. Jadi tangkap visi yang dari Tuhan dan jangan pernah lepaskan. Jadikan itu adalah fokus. Kenapa? Karena kalau orang tidak fokus, visinya hilang. Saya mau bacakan satu kisah orang yang karena nggak fokus terus kehilangan. 1 Raja-Raja 20 ayat 39 sampai 40. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. Ayat 40 perhatikan. Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Jadi dia kehilangan orang itu ketika apa? Repot sana sini. Harusnya orang itu jadi fokusnya. Tapi nggak fokus, repot sana sini. Nggak malas loh. Nggak malas, ini repot loh. Berarti kerja keras nggak? Kerja keras, tapi sana sini. Hilang orang itu. Banyak orang bukan pemalas. Tapi masalahnya nggak fokus. Nggak fokus sama visi. Repot sana sini, doa sana sini, perjuangannya sana sini. Bukan menuju visi. Hilang visi itu. Nggak jadi visi itu. Hari ini saya berdoa supaya saudara fokusnya diluruskan oleh Tuhan. Bukan sana sini, fokus. Kalau engkau fokus, perjuangannya fokus, doanya fokus, jadi dalam hidupmu. Amin. Jadi mulai hari ini sadarilah repot tidak selalu baik. Kalau repotnya sana sini, visinya hilang. Hanya kalau repotnya pada visi, visinya jadi. Makanya saya setiap hari bangun, jadwal saya, cara kerja saya semuanya tertuju pada visi. Saya tahu 2022 apa saja yang saya yakin Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, melalui hidup saya. Dan setiap hari waktu saya rakit untuk memperjuangkan itu. Makanya satu demi satu saya melihat satu demi satu
Yang Tuhan perlihatkan sama saya dalam roh. Sekarang saya sudah melihat secara jasmani. Tadinya visi, sekarang jadi realita. Saya berdoa kesembuhanmu jadi realita. Saya berdoa kemenanganmu jadi realita. Saya berdoa keberhasilanmu jadi realita. Mesti fokus, jangan sana sini. Fokus pada visi. Pastor David Yonggicho ngajarin satu pelajaran penting sekali tentang hidup dalam visi. Dia ngomong gini, hidup dalam visi itu kayak kita pakai pukul besi, mau mukul kayu, supaya nembus ke tembok atau ke papan kayu. Jadi caranya gimana? Ya kita arahkan kan pakunya, setelah itu kita pakai pukul besinya, kita pukul paku itu. Bang! Mungkin nggak langsung masuk, tapi pukul lagi, bang! Terus pukul, bang! Mungkin baru masuk sedikit, terus aja pukul, bang! 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 Sampai di titik tertentu, paku itu akan nembus. Seperti itu berjuang dalam visi. Arahnya mesti jelas, targetnya. Setelah itu pukul dengan pukul doamu. Bang! Tertuju pada target itu, bukan doa sana sini. Doanya target. Bang! Dengan pukul perjuangan. Bang! Dengan pukul usaha. Bang! Sampai di titik tertentu, visi itu nembus. Breakthrough terjadi. Terobosan besar terjadi.